Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 185, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Beberapa menit kemudian, Tergil Ziso berkata, "Tuan Enzo, pria itu telah ditemukan." Aiden Enzo mengangguk. Puluhan menit kemudian, di suite hotel, Dejan Lois bermain dengan belati di tangannya, dan Brooklyn, yang lengan kanannya sudah patah, tergeletak di tanah. Dia menatap pria kulit putih dengan wajah dingin dan berkata, "Kirim nona mudaku ke sini dengan selamat." Brooklyn berteriak dengan ganas, hampir berteriak, menatap Dejan Lois. Ditanya, "Sial, siapa kamu?" Brooklyn sangat bingung sekarang. Dia adalah seorang tentara bayaran, tetapi di bawah tangan lawan, dia tidak bergerak. Kekuatan pria ini terlalu menakutkan. Dejan Lois langsung naik dan menendang dadanya, menendangnya ke lumpur, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak berhak bertanya siapa aku." Brooklyn yang tinggi, saat ini, seperti anak anjing, dia jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Namun, Dejan Lois menutup mata terhadap semua ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu masih punya 3 menit, jika tidak melihat nona muda, kamu dan bawahanmu akan pergi menemui Tuhan." Pada saat ini, Brooklyn sudah sangat paham. "Saya membuat diri saya dalam masalah." Dari mata Dejan Lois, dia membaca dengan akurat bahwa jika dia tidak menyerahkan orang itu, dia akan benar-benar mati. Mungkinkah? Apakah Smith benar-benar mengacaukan orang yang salah? Brooklyn berlutut di tanah dengan susah payah, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon bawahannya. "Bawa orang, cepat." Beberapa menit kemudian, Aiden Enzo di rumah sakit menerima telepon dari Dejan Lois. "Tuan muda, nona muda itu ditemukan dengan selamat. Apa yang harus kita lakukan dengan sekelompok orang ini?" Aiden Enzo menghela nafas lega saat ini, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan khawatir, biarkan mereka memberitahu Smith. Katakan saja bahwa mereka telah tertangkap, lalu minta Smith untuk membuat janji." "Dimengerti." Dejan Lois menutup telepon. Angelina Chiesa, yang berdiri di samping Aiden Enzo, sudah mengerti di dalam hatinya saat mendengar ini. Aiden Enzo menyipitkan matanya, menunjukkan niat membunuh, dan berkata, "Karena Smith ingin bermain denganku, maka aku tidak keberatan bermain dengannya sampai akhir." Angelina Chiesa menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa sedih untuk Smith yang belum bertemu. Itu benar-benar kesalahannya untuk melawan Tuan Enzo. Eksistensi seperti Tuan Enzo benar-benar tak terkalahkan. Apalagi 2 hari ini, setelah Angelina Chiesa melihat metode Aiden Enzo, dia sudah kagum di dalam hatinya. Jika dia bisa, dia bersedia mendedikasikan segalanya untuk Aiden Enzo, termasuk hidupnya. "Tergil Ziso, bersiaplah, aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Smith ini," kata Aiden Enzo dengan tenang, nadanya sudah mengungkapkan arti pembunuhan. Seperti yang diperkirakan, dalam waktu 10 menit, telepon Smith datang. Begitu dia terhubung, dia tertawa keras dan berkata, "Aiden Enzo, saya pikir kita bisa duduk dan berbicara sekarang." Aiden Enzo malah bertanya, "Apa yang bisa kita bicarakan?" "Haha, Aiden Enzo, kamu adalah sangat arogan, tetapi Anda telah mengabaikan satu hal. Video telah dikirim ke ponsel Anda dapat menontonnya sebelum mengambil keputusan." Smith tertawa, seolah yakin akan menang. Aiden Enzo menutup telepon dan melihat video yang diterima. Dalam video tersebut, Cheryl sedang berbaring di tempat tidur dengan nyenyak. Ada juga beberapa pria kulit putih bertubuh besar di samping mereka, berbicara ke kamera dengan dingin dan ganas. Aiden Enzo mencibir, dan memanggil Smith. Dia berpura-pura marah dan berteriak, "Smith, apa yang ingin kamu lakukan?" Smith telah tiba di cabang Medical Association saat ini, berdiri di depan jendela kantor, melihat pemandangan jalanan di luar. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Bagaimana, bisakah kita bicara sekarang?" Aiden Enzo berkata, "Apakah menurutmu jika kamu mengancamku dengan putriku, aku akan menyerah?" Smith mengangkat bahu dan berkata, "Tidak, saya tidak mengancam Anda. Saya baru saja mendengar bahwa orang-orang di negara Anda sangat mencintai anak-anak,
dan bahkan mendedikasikan hidup mereka untuk mereka. Aiden Enzo, jangan tantang kesabaran saya, jika tidak, hari ini akan ada berita lain tentang seorang gadis kecil yang tenggelam. Smith menggertakkan giginya, dengan ekspresi cemberut yang khas dan rongga mata cekung. Aiden Enzo berteriak, "Kamu berani?" Smith terus tertawa dan berkata, "Mengapa saya tidak berani? Saya bukan orang Tionghoa, saya memiliki perlindungan asing, bahkan jika akhirnya diketahui bahwa saya melakukannya. Saya masih bisa kembali ke negaraku, jalani hidupku yang indah." Setelah hening sejenak, Aiden Enzo setuju, "Baik, mari kita bertemu." Setelah menutup telepon, kemarahan di wajah Aiden Enzo segera menghilang, digantikan oleh cibiran. Smith ini sudah mati. Tergio Ziso dan Angelina Chiesa juga saling memandang, merasa tidak berdaya terhadap Smith. Dia sama sekali tidak mengerti cara Tuan Enzo melakukan sesuatu. Segera, Aiden Enzo dan yang lainnya pergi ke cabang asosiasi medis yang disetujui oleh Smith. Smith sedang duduk di kantor saat ini, memeluk sekretaris wanita. Dia sudah merasa menang. Ketika Aiden Enzo datang, dia tidak hanya memintanya untuk melepaskan Helen Vigio, tetapi juga memberikan banyak uang. Grup Beacon, perusahaan sebesar itu, harus mendapatkan ratusan juta bagaimanapun caranya. Segera, telepon berdering, Presiden Smith. "Mereka ada di sini." Petik 2. "Baiklah, biarkan mereka naik." Smith tersenyum dan memberi isyarat agar sekretaris wanita itu. Dia menjadi semakin tidak sabar. Setelah beberapa saat, pintu kantor didorong terbuka, dan asisten masuk bersama Aiden Enzo dan yang lainnya. "Tuan Enzo?" Smith tertawa dan berdiri, menjangkau Aiden Enzo. Aiden Enzo berjabat tangan dan berkata sambil tersenyum, "Smith, kita bertemu lagi. Saya tidak berharap Anda menjadi Presiden Asosiasi Medis Tiongkok Raya." Smith tersenyum dan mengundang Aiden Enzo untuk duduk dan berkata, "Tuan Enzo masih sama seperti terakhir kali, kuharap kita akan menjadi teman." "Teman, haha." Aiden Enzo mencibir 2 kali, lalu memotong ke pengejaran, "Presiden Smith ingin membicarakannya. Anda bisa mulai sekarang. Lagi pula, putri saya masih ada di tangan Anda." Smith menggelengkan kepalanya, menuangkan segelas anggur merah, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Enzo, menurut saya masalah ini tidak mendesak. Bagaimana dengan ini? Saya ingin bertanya tentang aset perusahaan istri Anda." Begitu Aiden Enzo mengatakan ini, dia mengerti apa yang dikatakan pihak lain, menarik. Smith ini benar-benar tidak menangis ketika dia melihat peti mati itu, dan pada saat ini, dia sebenarnya ingin mendapatkan banyak uang dari dirinya. "Maksud Presiden Smith, saya tidak begitu mengerti, atau tolong jelaskan dengan jelas." Aiden Enzo tertawa. Smith tersenyum, dan berkata, "Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, Grup Rise Angel Investment menginvestasikan banyak uang di Beacon. Saya tidak tahu berapa banyak uangnya." Aiden Enzo pura-pura berpikir, lalu tersenyum, "Tidak banyak, sedikit. Ini hanya sejumlah kecil uang." Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurut informasi yang saya selidiki, ini bukan uang yang sedikit." "Haha, apakah Anda masih ingin menyembunyikannya?" Smith mencibir dalam hatinya, "Memasuki pintu ini, kamu adalah ikan di talenan, biarkan dirimu memotongnya." "Kamu benar-benar ingin tahu?" Aiden Enzo tiba-tiba bertanya dengan senyum di wajahnya. "Tentu saja." Smith mengangguk. 5 miliar. Aiden Enzo mengatakannya secara langsung. Segera, mata Smith melebar, dan dia bertanya lagi dengan tak percaya, 5 miliar. "Apakah kamu yakin?" Aiden Enzo mengangguk, dan berkata sebagai hal yang biasa, "Tentu saja yakin, karena ini yang saya investasikan." "Kamu diinvestasikan? Apa arti kalimat ini?" Smith sedikit bingung, tetapi dia langsung mengerti, dan bertanya dengan tidak percaya, "Apakah Anda bos di balik grup Rise Angel Investment?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.